Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak, saya sekarang berada di MTS NO Nggarum. Kita akan mengintip latihan pramuka dari MTS NO Nggarum. Kita lihat di sana mereka sedang mengadakan suatu persiapan. Di sana kita lihat Kak Ida sedang membriefing adik-adik. Ayo kita intip bagaimana pesertanya, bagaimana latihannya. Ayo kita ikuti. Supaya apa? Kita bisa mencari hikmah yang terbaik di MTS NO Nggarum ini. Kayak apa latihan pramukanya? Jika ini baik, ayo kita ikuti, kita bawa ke gugus depan kita masing-masing. Yuk ikuti terus. Salam pramuka. Salam. Lain lagi. Salam pramuka. Salam. Jadi salam pramuka itu begini loh ya, jangan begini. Artinya apa? Ini kelima ini aku manusia Pancasila. Nah, terus program berapa tepuknya kita? Ada 13. 13 itu 3 yaitu janji kita, apa janji kita? Beri saja. 10 kewajiban kita. Apa namanya? Jadi jumlah 13. Jadi aku manusia Pancasila yang siap mengamalkan janji dan dharma kita pramuka, yaitu Sumpah dan Pada. Hari ini saya dari Kuasa Buta mau mengintip, judulnya itu mau mengintip. Ngintip itu nginter ya. Mengintip adik-adik latihan itu kayak apa. Gitu ya. Hari ini katanya latihannya adalah membuat pioneering. Itu kita lihat saja ya. Saya lihat dari luar, karya-karya pioneeringnya biasanya NO ini kelihatannya menarik, unik. Oleh karena itu kami datang ke sini. Ya, ini kami meliput di channel Haji Toji di YouTube. Oleh karena itu tunjukkan kreasi adik-adik secara maksimal. Hasilnya kayak apa? Jika ini baik, bukan tidak mungkin nanti akan menjadi pelopor sekolah, akan menjadi daya tarik sekolah, madrasah kita. Sehingga adik-adik kita di MI maupun SD bersama-sama kita kesini latihan pramuka. Jadi menjadi mercusuar itu saja ya. Jadi menjadi mercusuar yang bisa mempromosikan. Oleh karena itu ikuti nanti dengan sebaik-baiknya, maksimalkan karya-karyanya supaya bermanfaat buat kita maupun buat teman-teman kita di luar sana. Saya kira begitu dulu saja. Pramuka Jaya luar biasa. Tambah terakhir tepuk pramuka. Coba ya. Pramuka Jaya luar biasa. Keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Ya. Adik-adik dan kakak-kakak semuanya, kita akan lihat adik-adik dari MTS NO Nggarum sedang akan membuat pioneering. Nah, pioneering yang akan dibuat adalah ada dua. Yang satu adalah menara dan yang satunya lagi adalah burung merak. Ayo kita lihat lebih dekat lagi ya. Jadi ini namanya simbol ikatan apa ini? Hah? Apa? S. Jadi namanya apa? Ayo coba. Namanya ikatan apa? Kemarin saya menyampaikan. Hah? Simbol S. Bolehlah simbol S karena ini simbol pangkal ya. Jadi memang selalu diawali dengan simbol pangkal ya. Jadi kakak-kakak adik-adik diawali dengan simbol L. Terus ini namanya dilipat-lipatkan ke sini berkali-kali. Terus diikat seperti ini. Ini namanya simbol S ya. Simbol S atau menusuk tali. Nah,
Jadi tongkat yang bisa diginikan itu namanya menyusut tali. Ini bisa ini nanti mau dimekarkan kan? Oke, baik. Jadi ini secara keseluruhan kelompok ini akan membuat yang bendera. Ya, menara, yaitu. Enggak, yang ini burung merak atau menara? Oh, ini yang burung meraknya, yang tanah? Oh, yang benderanya. Ini meraknya ya. Baik, yuk kita ikuti lagi. Yang ini sama ya. Ini namanya tadi simbol apa? Yang awal tadi simbol tanggal ya. Terus yang ini simbol S. Ini cara kita membuat simbol S atau menusuk tali. Boleh dikatakan menusuk tali. Yang menusuk tali dengan tongkatnya ini 3. Sebenarnya ada yang 4. Ayo kita lihat ini. Jadi ini tadi diawali dengan simbol pangkal ya. Simbol pangkalnya yang mana? Ini ya, sama ini ya. Baik. Ini namanya apa ini? Ikat apa? Ikatan apa nanti? Simbol apa? Simbol S ya, karena bergelok-gelok ini ya, sepeda-sepedaan seperti ini. Ini pemirsa, adik-adik, kakak semuanya, kita lihat di close up di sini. Ya, kamera diarahkan ke sini. Close up. Ini adalah simbol S. Ini untuk tongkat 4. Kalau tadi adalah untuk tongkat 3. Baik, kita akan ikuti ini untuk membuat pioneering berupa burung merak. Kita lihat nanti jadinya kayak apa. Sekarang kita lihat yang lain. Ini jadinya yang simbol S yang tadi dibuat jadinya seperti ini. Ini sudah ada 3. Ini bisa di simbolnya ini. Simbol S seperti ini diawali dengan simbol pangkal. Ya, sekarang kita lihat yang ini. Jadi ini pioneering nanti untuk membuat apa? Burung merak atau menara? Menara. Ini untuk membuat menara ya. Baik, sekarang ini kita lihat. Ini namanya menyambung tongkat itu pakai ikatan apa namanya? Oke. Ini ikatan menyambung tongkat atau menusuk tali. Ya namanya ya. Oke. Caranya ada seperti ini. Ditekuk dulu talinya 2. Terus diberikan, terus karena panjang, maka ini agak garam gitu ya. Baik, ini rupanya dari adik-adik MTS yang Garum begitu terampil banget ya, terampil banget dalam menyambung tongkat ini. Sepertinya ini kuat banget seperti ini. Karena dengan ini panjang, sambungannya ini panjang, maka lebih kuat daripada yang pendek. Kita lihat ini pangkalnya ada 3 tongkat yang disambung, namanya dengan simbol S atau menusuk kali. Maka caranya seperti ini. Kita lihat secara keseluruhan, teman-teman ini bisa berbagi tugas. Ada yang membuat tiang benderanya seperti ini, ada yang membuat 3 tongkat. Jadi sepertinya mereka sudah terbentuk ada tim yang solid. Ada yang buat yang benderanya, ada yang membuat untuk fondasinya. Ini yang untuk fondasinya kaki 3. Ini sudah coba ini. Nah, ini pemirsa, adik-adik, kakak-kakak dimanapun berada, dalam suatu teman kerja, maka mereka ada pembagian tugas. Ini pelajaran buat kita. Jadi ada pembagian tugas, ada yang membuat kerangka dasarnya atau fondasinya, ada yang buat yang benderanya. Nah, ini ada 2 tim, yaitu tim tiang bendera dan tim burung merak. Itu bisa kita ikuti pelajaran seperti itu. Ayo dimanapun kakak-kakak, adik-adik melatih, membina, ini salah satu contoh baik, best practice yang bisa kita tiru di gugus depan kita. Yuk kita ikuti seterusnya nanti sampai jadi. Ini namanya menyusuk tali ya ini ya. Yes. Menyusuk tali tadi 2, terus di seloboknya, terus ditarik gitu kan ya. Yes. Nah, ini yang paling penting adalah bahwa sambungannya ini yang menyambung ini lebih banyak, lebih panjang. Daripada ini pendek maka tidak kuat. Tapi kalau ini panjang maka ini menjadi lebih kuat. Nah, ini kakak-kakak, adik-adik kalau membuat menyambung tongkat seperti ini contohnya. Jadi bagian yang bersama ini lebih panjang.
jangan terlalu pendek sekian misalnya, itu nanti gampang roboh. Tapi ini panjang, mulai dari sini sampai sini. Jadi ikatannya pun sampai sini. Nah, ini ada seni mengikatnya. Ini tidak full seperti ini dianyam, tapi ada yang jarang-jarang. Ini dalam rangka satu, menghemat tali, dan yang kedua keindahan juga. Terus ada sisanya, ini yang penting. Kakak-kakak bisa sisanya ini diatur sedemikian rupa sehingga tidak ngelawer bahasa Jawanya. Tidak ngelawet, tapi bisa dilipat-lipat di sini menjadi menarik. Baik, terima kasih adik-adik SMP NU Garum, dari Gudep SMP NU Garum ya. MTS. Maaf, dari MTS NU Garum. Saya lupa karena ini berdekatan dengan SMP Pak Pri ya. Baik, bagus, selamat, silakan dilanjutkan. Ya. Ini rencana untuk membuat pioneering burung merak. Pioneering burung merak ini sudah jadi sebagian peralatan, yaitu ini yang kaki 3 ini sudah jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian yang untuk tiang benderanya juga sudah ada. Nah, sekarang mereka lagi membuat yang bagian lain. Kalau tidak salah nanti bagian untuk sayap atau ini tiang benderanya. Adik, ini nanti bagian ini untuk apa? Untuk sayapnya atau untuk apa? Atau ekornya? Menaranya. Oke, ini tongkat 4 ini nanti untuk menaranya juga. Ya, itu nanti kita ikuti, masih berproses ya. Ini bisa dicontoh. Jadi ada pembagian kerja, ada teamwork dari suatu pioneering. Ada yang membuat bagian kepala, badan maupun ekor. Bagus ini, bagus bisa dicontoh. Ini juga bagian yang akan membuat menara tiang bendera ini. Tadinya terpisah-pisah, sekarang sudah mulai dirangkai. Ini pembagian tugas atau teamwork yang bagus. Bisa dicontoh ya kakak-kakak maupun adik-adik dalam suatu kelompok kerja. Ini memang harus begini. Ini tadi belum ada 10 menit ya. Belum ada 10 menit mereka sudah membuat, masing-masing sudah ada tim kerjanya. Nah, seperti ini, ada yang membuat tiang benderanya yang ada di situ. Nah, sekarang ini yang untuk penyangganya atau pondasinya. Mereka sudah mulai mengikat dan merakitnya. Baik, sekarang kita lihat. Adik, ini ikatan apa namanya? Ikatan silang ya. Nah, benar, bukan ikatan palang ya. Ikatan silang, karena tongkatnya bersilang tidak harus 90 derajat. Namanya ikatan silang. Ya, itu sudah betul. Tapi kalau ikatan palang yang untuk kerangka tenda itu sudutnya 90 derajat. Betul ya? Betul ya. Ini ikatan silang. Nah, ikatan silang itu seperti ini dan diikat di tengahnya ini untuk memperkuat. Baik, terima kasih. Dilanjutkan. Sedangkan kalau ini adalah ikatan simbol S atau menusuk tali, bisa 2, bisa 3, bisa 4 tongkatnya. Jadi tergantung kebutuhan, bisa 5 juga ya. Tergantung nanti untuk membuat apa. Tapi basic dasarnya adalah simbol S seperti ini. Nah, ini kita ikuti nanti selanjutnya, semoga segera jadi. Ini mulai dirakit bagian bawahnya. Nah, ini kita lihat mereka sedang merakit di sini ya. Jadi ini solid banget ini. Ini mereka bisa membagi personel, bisa membagi waktu. Maka kita lihat ini Gudep lain harus mencontoh ini dari Gudep MTS NU Garum ini. Teman-teman, kakak-kakak semuanya, kita akan tanya-tanya kepada Kamabigusnya dan kakak pembinanya tentang program ini. Jadi kayak apa beliau-beliau tadi dalam mendampingi adik-adik. Monggo kita tanya. Kak, selaku Kamabigus, itu kepala sekolah, kira-kira bagaimana obsesi kakak terhadap ekstra pramuka ini? Harapan kami ya
SNK wajib. Jadi setiap lembaga, setiap sekolahan pasti punya ekstra pramuka. Jadi tujuan kami agar ekstra pramuka di lembaga kami ini semakin besar dan bisa berprestasi di luar dengan semakin baik. Jadi bisa menjadi media promosi sekolah. Itu betul banget. Iya. Dan yang lebih beruntung lagi memang pramuka dididikan di Indonesia itu dalam rangka untuk menjaga tegaknya NKRI. Gitu ya. Nah, karena itu pendidikan bela negara masuk di dalamnya itu. Baik, sekarang kita akan tanya pembina langsung. Namanya Kak Ida. Ya, obsesinya besar banget ini kelihatannya. Ya. Ayo kita lihat bagaimana Kak Ida hari ini akan membuat apa ini? Ini kakak, hanya mencari sedikit. Hari ini kita tim planning saya keluarkan untuk membuat dua bangunan, yaitu burung merak dengan 35 tongkat. Yang sana itu bisa dilihat itu menara dengan 21 tongkat. Ini nanti dengan tujuan apa? Ini untuk menambah skill anak-anak, untuk mewadahi bakat anak-anak dalam bidang ketangkasan, kekreativitasan. Semoga nanti ke depan supaya menjadikan modal untuk bisa terjun ke masyarakat, diturunkan ilmunya, pengalamannya ke adik-adik tingkat. Begitu dan tentunya untuk melakukan sekolah di event lomba-lomba besar. Baik, Kak Ida, ini sepertinya kelihatannya sudah teratur banget. Jadi mereka sudah ada pembagian kerja teamwork ini untuk membuat merak saja. Ada yang buat ekornya, ada yang buat kakinya, ada yang buat kepalanya, badannya, begitu ya. Memang ini sudah direncanakan sebelumnya gitu ya. Memang kita dalam hal untuk pembuatan suatu bentuk atau suatu karya itu kita berbagi job description. Jadi berbagi ini bagian ini bukan berarti si anak tersebut hanya menguasai itu, tapi kita rolling, memang rolling. Jadi yang kemarin kita bagi job untuk bikin menara, hari ini kita bikin burung merak. Jadi kita rolling. Gantian, ya. Jadi artinya semuanya punya kapasitas, punya kompetensi yang berbeda-beda. Ya. Semuanya bisa menguasai gitu ya. Terus ini kakak yang kelas 7 ini nanti, nah ini pembelajaran. Ini burung merak yang nanti akan dibuat. Iya. Ini total tongkatnya ada 31 tali. 31 tali. Pendek dan panjang 29, berarti juga 31 juga. Ya. Jadi ini ada tongkat pendek dan tongkat panjang. Totalnya 31. 31 dan 31. Ini menjadi master plan. Menjadi master plan yang akan dibuat untuk burung merak. Sukses untuk MTS Endo Garut ya. Sukses Kak Ida dan adik-adik semuanya yang ada di sini. Tetap berkarya untuk negeri tercinta. NKRI harga mati. Sekarang kita lihat yang satu ini. Alhamdulillah renek. Ya. Ini nanti menara yang akan dibuat dalam rangka untuk membuat gapura. Kira-kira ini bisa dipasang di depan, pintu depan untuk ucapan selamat datang dari peserta yang akan mengikuti lomba. Gitu. Jadi ini jumlah tongkatnya panjang berapa? 18 dan jumlah talinya ada? Talinya kemarin 25. Dengan 25 tali. Jadi sudah bisa direncanakan kalau akan membuat suatu bangunan, berapa butuhnya tongkat, berapa butuhnya tali, sudah direncanakan seperti itu. Dan ini sudah disimpan yang baik, di inventaris sekolah. Jadi tongkat ini sudah dibuat sedemikian rupa, sudah diamankan, dicat seperti ini. Ini sudah pilihan bentuk warna hijau dan biru ya Kak. Demikian buat talinya sampai. Nah, karena Sakomari. NO Kabupaten Blitar. Sampai ada tempat talinya juga sekaligus. Ini supaya terinventaris yang bagus. Ini bisa dicontoh, ini best praktis, praktek baik dari MTS Endo Garut bersama Kak Ida dan adik-adiknya. Sukses Kak ya. Kita tunggu nanti hasilnya sampai jadi kayak apa. Ini bertahannya. Yang lebih simpel lagi kemarin dapat satu ini lebih simpel. Kemarin juga dulu ya. Ini pemirsa adik-adik sudah mulai dirakit, ya. Sudah mulai dirakit, sehingga yang tadi terpisah-pisah sekarang mulai dipadukan, ya. Mulai disatukan, jadinya adalah seperti ini. Ini sudah hampir jadi.
Ini kalau kita hitung menit paling sekitar tadi baru 20 menitan ya paling ya. Ya kayak ini baru 20 menit ya kira-kira ya, atau 15 menit ya. Ini suatu saat kita akan target hitung berapa menit paling cepat gitu ya kayak. Kita bisa memprediksi gitu dalam satu lomba-lomba. Biasa semua kakak 1,5. Semua ya tadi ya. Ini adik-adik penggalang ini kelas 7 sama kelas 8 ya? Kelas 7-nya masih barusan yang Nah, jadi bisa membantu, ternyata juga bisa terampil ya, tidak terampil banget. Teman-teman, ini bisa dicontoh ya. Sekali lagi, kakak pembina di tempat lain, di Kuda Plan harus iri terhadap kebaikan ini. Ayo, kita berkarya. Jika sudah siap, Kak Ojit akan berkunjung ke tempat kakak-kakak semuanya. Ayo kita berlomba-lomba, ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya, kita ikuti. Nah. Ini sekarang mulai menggabungkan ya, menggabungkan dari yang terpisah-pisah itu ya. Nah, sekali gabung jadi satu. Ini tadi yang buat sendiri tadi untuk yang bendera, sekarang digabung dengan bagian bawah pondasinya. Ini untuk menyatukan yang kaki 3 kanan sama kiri pakai tongkat pendek ini. Betul ya kayak? Ada ya. Terus sekarang diikat. Nah, saya tanya sekarang, ini ikatan apa, Dek? Kalau ini? Ikatan palang. Betul ya. Kalau tadi ikatan silang yang untuk tongkat yang tidak harus 90 ya. Kalau sekarang tongkatnya 90 derajat bentuknya, maka ini namanya ikatan palang. Ya, ikatan palang seperti ini. Untuk kerangka tenda dan semuanya itu juga ikatan palang. Ini yang rencananya untuk membuat menara ini kakak-kakak adik-adik sudah jadi nih. Nah, ini berarti sudah jadi. Bahkan ini oleh Kak Ida diberi nama menara ini Menara Malim Kundang. Nah, kenapa Menara Malim Kundang? Karena bentuknya seperti perahu. Ya, ini aja untuk memberi nama ya, karena ini made in-nya Kak Ida di MTS NU Gado. Jadi menara ini sebelah ini. Nanti namanya menara biasanya ada 2 kanan kiri. Ini baru dibuat 1 aja. Jadi ini contoh Menara Malim Kundang. Nah, di atas itu nanti bisa untuk mengibarkan bendera merah putih atau bendera apa saja lah, pokoknya itu tempatnya nanti di gerbang ya. Nah, sedangkan yang di sebelah sana itu adalah nanti untuk membuat burung meraknya. Nah, burung meraknya masih berproses lagi. Nah, ini menaranya mulai dihias, dipasang bendera merah putihnya, bendera pandu dan bendera tunasnya. Ini sudah mulai dipasang dengan cara dimiringkan ya, dengan cara dimiringkan, dipegangi supaya tidak rusak. rasanya kayak meleyang. Kakak-kakak dan adik-adik semuanya, ini pioner yang dibuat berupa gapura ya, gapura atau menara. Ini nanti akan dibuat 2 istilahnya, kanan kiri. Sudah jadi ini. Jadi menara Malim Kundangnya juga selesai, sudah jadi seperti ini. Makanya untuk bendera merah putih, kemudian bendera pandunya dan bendera kelapa. Kalau kita lihat di sini ada beberapa macam simbol dan ikatan. Simbol pangkal sudah pasti, untuk mengawali suatu ikatan adalah simbol pangkal. Terus ikatannya adalah ini ikatan S atau ikatan menyusuk tali. Itu yang kedua, setelah simbol pangkal, simbol S, ikatan menyusuk tali. Yang ketiga adalah ikatan palang. Ini adalah ikatan palang karena sudutnya 90 derajat. Berikutnya lagi adalah kita lihat ada ikatan silang yang ini.
sini adalah ikatan silang. Karena tongkatnya menyilang tidak 90 derajat, namanya ikatan silang. Jadi ada 4 macam ya sebenarnya. Dan yang terakhir adalah simbol mati, berarti 5. Jadi simbol bangkal dan simbol mati. Ada ikatan silang, ikatan palang, ikatan es. Jadi untuk membuat suatu pioneering seperti ini, yaitu Menara Malin Kundang ini adalah ada 5 macam simbol dan ikatan. Nah, seperti ini. Silakan kakak-kakak dan adik-adik bisa mempraktekkan, ini praktek baik bisa dicontoh. Terus kita ikuti nanti burung meraknya kayak apa. Yuk. Nah, ini sekarang sedang diberi sayapnya, diberi ekornya ya, diberi ekornya sehingga harus memanjat itu ya, diberikan ekornya sekarang. Ini adalah pioneering burung merak. Kita tunggu sebentar lagi sudah jadi. Ini burung meraknya sudah jadi, sudah selesai. Kalau kita lihat di sini, itu tadi kita meniti kurang lebih untuk waktu 30 menit. 30 menit ini sudah selesai, termasuk menghiasnya juga. Kita lihat di sini simbol dan ikatan. Simbol pangkal pasti, ini simbol pangkal. Kemudian seperti ini adalah ikatan silang, itu yang kedua. Yang ketiga adalah simbol S, untuk tali nyambung tongkat. Yang keempat adalah ikatan palang, seperti ini. Ini adalah ikatan palang. Dan yang terakhir simbol mati. Jadi tetap ini ada 5 macam simbol dan ikatan. Jadi kakak-kakak adik-adik kalau membuat burung merak hanya menggunakan 5 simbol saja, 5 macam simbol sudah jadi seperti ini. Ini adalah burung merak, bisa dipasang di depan kujep, depan sekolah untuk menghiasi bangunan depan, untuk menyambut tamu yang datang ke sekolah atau sekolah. Nah, sekali lagi kakak-kakak, jika video ini bermanfaat, share seluas-luasnya, kemudian berikan like dan komen positif, karena jangan lupa yang belum subscribe supaya bisa mengikuti video-video kami berikutnya. Sampai ketemu lagi, tetap di Andi Tauhid. Salam Pramuka. Lagi ya. Terima kasih ya. Nah, itu kunjungan kami Kak Haji Tauhid dalam rangka roadshow melihat latihan adik-adik di Gudeg 1 dan Gudeg yang lain. Hari ini saya memang berada di Gudeg MTS NU Garut. Kita lihat di situ MTS NU Garut. Tetapi kegiatannya luar biasa. Oleh karena itu banyak pelajaran yang kita petik dari sini, yaitu pioneeringnya. Nanti pada kali lain kita akan lihat lomba-lombanya ada di sini. Oleh karena itu kakak-kakak, adik-adik semuanya, jika video ini bermanfaat, ikuti terus, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kita, dan like dan komen positif. Namun jangan lupa yang belum subscribe harus subscribe supaya bisa mengikuti channel-channel kami, video-video kami berikutnya. Yuk.